Halo Sobat BRI, kembali lagi bersama saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Sobat BRI, menurut Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tahun 2023, sektor UMKM ini menyumbangkan kepada PDB sebesar 62% dan juga bisa menyerap tenaga kerja sampai dengan 97%. Angka yang luar biasa sekali. Dan salah satu instrumen yang terbukti membantu UMKM untuk tetap resilience dan juga tumbuh sustainable adalah kredit usaha rakyat. Dan hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kredit usaha rakyat bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Dhani Wildan, Group Head Micro Business Development BRI. Apa kabar Pak Dhani? Baik. Udah siap ya Pak, kita akan ngobrol tentang KUR nih Pak sebagai anchor-nya BRI ini. Pak, dari data Kementerian Keuangan tahun 2023 nih Pak, untuk penerima KUR itu sudah mencapai 42 juta. Pasti di tahun ini sudah jauh lebih banyak. Pak Dhani mungkin bisa dijelasin ke Sobat BRI, ada jenis KUR apa saja sih yang bisa dilayani di BRI Pak? Oke. Saat ini BRI menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR melalui skema KUR mikro dan KUR kecil, ya. Namun memang sebelumnya pernah juga kita salurkan KUR super mikro, ya. Apa bedanya? Kalau KUR mikro itu besarnya sampai 100 juta. Kalau KUR kecil itu sampai dengan 500 juta. Nah, untuk KUR super mikro ini sampai dengan 10 juta. Nah, mengingat tingkat NPL yang relatif tinggi pada segmen KUR super mikro ini, makanya sempat kita hentikan. Namun pada tahun 2026 rencananya kita akan mempertimbangkan menyalurkan kembali KUR super mikro ini dengan memperhatikan perbaikan desain kebijakan, kemudian proses bisnis yang lebih baik, Mbak Ica, penguatan mitigasi risikonya juga, sehingga diharapkan kualitas pembiayaan tetap terjaga dan tujuan inklusi keuangan bagi pelaku usaha ultramikro atau super mikro ini dapat tercapai secara berkelanjutan. Oke nih Pak. Nah kalau misalkan kita tahu KUR ini kan memang diperuntukkan oleh pemerintah untuk UMKM yang masih masuk dalam entry level ya Pak, masih Betul. baru menginjakkan kaki ke pembiayaan dan mungkin usahanya juga masih baru. Kalau boleh tahu Pak dan juga dijelaskan ke Sobat BRI, apa saja sih Pak dan siapa saja yang sebetulnya berhak dan eligible untuk mendapatkan KUR ini Pak? Baik. Sesuai dengan staging entrepreneur gitu ya, yang kita kenal gitu, memang penerima KUR ini dikhususkan pada usaha mikro, kecil dan menengah. Namun usaha mikro, kecil dan menengah ini khususnya yang bukan ya aparatur sipil negara, bukan TNI, bukan juga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ini juga termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang berbentuk kelompok usaha atau gabungan kelompok tani dan nelayan. Jadi secara kriteria umumnya Mbak Ica bisa kami sampaikan, yaitu pertama bahwa calon penerima KUR ini adalah belum pernah menerima kredit pembiayaan investasi atau modal kerja komersial, kecuali kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga contohnya. Kemudian kredit skala ultramikro atau sejenisnya. Kemudian juga pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi atau biasa dikenal peer-to-peer lending, ya, dan juga perusahaan pembiayaan berbasis digital. Jadi kecualinya tadi ada 3 hal tadi. Kemudian waktu pendirian usaha juga minimal 6 bulan sudah eligible untuk dikelompokkan sebagai penerima KUR. Tentu saja harus melalui proses yang prudent juga ya Pak oleh Betul. tenaga pemasar kita yang ada di lapangan. Kalau tadi Pak Dhani sempat menjelaskan ada KUR super mikro yang sampai dengan 10 juta, kemudian KUR mikro sampai dengan 100 juta dan juga KUR kecil di atas 100 juta, pasti semuanya punya kriteria tersendiri nih untuk bagaimana acceptance kriteria dari masing-masing tenaga pemasarnya juga. Nah Pak, kalau prosesnya sendiri di BRI, prosesnya lama nggak sih Pak untuk mengajukan KUR ini dan syarat-syaratnya apa saja yang perlu dipenuhi Pak? Ya, kita melayani KUR sudah sangat berpengalaman ya. Untuk Gen 2 aja kita sudah mulai dari 2015. Gen 1 lebih lama lagi. Jadi sebetulnya sangat mudah gitu ya. Pertama bahwa calon penerima KUR itu sudah menyiapkan identitas debitur yang resmi ya. Ada kartu keluarga, ada KTP elektronik, kemudian akta nikah. Kemudian untuk menunjukkan sudah berapa lama pengusaha ini berusaha,
biasanya kita meminta NIB atau nomor induk berusaha dan juga bisa surat keterangan usaha ya. Nah, ada tambahan syarat juga untuk plafon di atas 50 juta itu wajib ada memiliki NPWP Mbak Isya, dan sekarang kan mengajukan atau memiliki nomor NPWP juga sangat mudah. Betul. Jadi syaratnya ya itu saja, nanti akan dilanjutkan dengan kunjungan tenaga pemasar ke tempat usahanya, ke tempat tinggalnya, praktis. Apalagi kita sudah memiliki aplikasi untuk tenaga pemasar, sehingga ya prosesnya cepat ya. Apalagi untuk yang sifatnya suplesi dan lain-lain itu cepat sekali. Untuk yang baru pun ya paling 2-3 hari selesai. Oke, nah BRI ini juga datanya menunjukkan bahwa 60% penyaluran KUR nasional ini dari BRI nih Pak. Sebagai penyalur KUR terbesar, bagaimana kontribusi BRI secara nasional dan juga impact nasional terhadap program KUR itu sendiri Pak? Baik, jadi dapat saya sampaikan sampai dengan posisi 30 November, BRI tidak kurang menyalurkan KUR sebesar 163,37 triliun atau secara nasional bisa mencapai 71,9% dari total penyaluran Himbara sebesar 227, sangat dominan ya. Tahun ini aja ya Pak? Betul. Oke, dengan dominasi tersebut tentunya ini juga menunjukkan bagaimana komitmen BRI untuk terus mendukung program-program pemerintah. Betul. Salah satunya KUR dengan senantiasa menjadi partner yang kolaboratif antara BRI dan juga kementerian terkait untuk menyalurkan KUR secara tepat sasaran dan juga bisa berimpact lebih dalam terhadap UMKM. Terima kasih banyak Pak Dhani atas diskusinya. Sobat BRI pengen dengerin kita ngobrolin apa lagi? Boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Akhirnya saya Francisca Esa dan narasumber saya Bapak Dhani Wildan pamit. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye.